Tim SAR menyisir reruntuhan bangunan pasca gempa NTT. Siswa dibacok teman sekelas saat jam pelajaran. Bea Cukai gagalkan ekspor 22 kg emas batangan. Erupsi Gunung Etna ganggu penerbangan di Bandara Catania. Rayakan HUT ke-81 Republik Indonesia di Puncak Prau. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali menyapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik, baik dari dalam maupun mancanegara. Bersama saya Dea Mulia, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Informasi kami awali pemirsa, tim SAR gabungan mengevakuasi 3 korban gempa magnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur menggunakan helikopter Basarnas menuju Labuan Bajo. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i bersama tim SAR gabungan bergerak cepat mengevakuasi 3 korban gempa magnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai Timur. Ketiga korban mengalami patah tulang atau fraktur dan juga dislokasi akibat gempa sehingga membutuhkan penanganan medis lebih lanjut. Salah satu korban merupakan anak perempuan berusia 5 tahun. Ketiganya merupakan warga desa Hajuwangi dan desa Satar Padut, Kecamatan Lambaleda Utara, Manggarai Timur. Untuk mempercepat evakuasi, Basarnas mengerahkan helikopter Dolphin AS-365N3 plus HR-3604 yang disiagakan di Bandara Komando Labuan Bajo. Helikopter tiba di posko utama Satar Kampas pada pukul 10.28 waktu Indonesia Tengah, kemudian membawa ketiga korban menuju Labuan Bajo. Helikopter mendarat dengan selamat di Bandara Komodo pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Setibanya di bandara, ketiga korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut dengan pendampingan dokter dan tim medis. Basarnas memastikan tim SAR gabungan terus siaga dalam menangani dan evakuasi warga yang membutuhkan pertolongan pasca gempa, khususnya di wilayah Manggarai Timur, Manggarai, dan juga Nagekeo. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, penanganan pengungsi gempa NTT tak hanya memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak juga mendapatkan trauma healing dan akses perpustakaan di lokasi pengungsian. Pemulihan anak-anak terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur turut menjadi perhatian di tengah penanganan bencana. Di posko pengungsian Gor Samador, Kabupaten Sika, anak-anak mendapat pendampingan melalui trauma healing dan perpustakaan keliling. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, kegiatan tersebut membantu anak-anak mengurangi kecemasan dan tekanan akibat bencana. Mereka diajak bermain, bernyanyi, bercerita, serta mengikuti permainan edukatif dalam suasana yang menyenangkan. Selain pendampingan psikososial, perpustakaan keliling memberi ruang bagi anak-anak untuk membaca, belajar, dan bermain selama berada di pengungsian. BNPB berharap dukungan tersebut terus dilakukan agar anak-anak dapat pulih dan kembali menjalani aktivitas dengan lebih baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, operasi pencarian dan penyelamatan terus dilakukan setelah gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur. Data sementara menyebut ribuan warga mengungsi dan sejumlah wilayah masjid sulit terjangkau akibat longsor dan jalan terputus. Rekaman udara memperlihatkan kerusakan bangunan yang meluas di wilayah Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Kerusakan disebabkan oleh gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi pada Sabtu pagi dengan pusat gempa berada di laut dekat Nagekeo pada kedalaman sekitar 15 km. Personel Basarnas terlihat menurunkan bantuan dan berkoordinasi dengan warga di lokasi pengungsian serta menembus akses jalan yang sulit untuk menjangkau masyarakat terdampak. Gempa menyebabkan lebih dari 100 orang mengalami luka-luka. Hingga hari Minggu, 9.290 warga tercatat berada di lokasi pengungsian, di mana sekitar 500 orang diantaranya mengungsi di wilayah Nagekeo.
Proses evakuasi masih berlangsung di sejumlah wilayah, namun tanah longsor, jalan yang terputus, serta gangguan komunikasi menjadi kendala dalam menjangkau masyarakat yang terisolasi. Direktur Kesiapsiagaan Basarnas, Nur Isrodin Mukhlisin, mengatakan personel tambahan dan dukungan udara telah dikerahkan untuk memperkuat operasi penanganan bencana. Basarnas juga telah mengerahkan 1 helikopter yang tiba di Bandara Ngurah Rai. Sementara drone mulai diaktifkan dan diterjunkan ke sejumlah wilayah terdampak sejak 16 Agustus. TNI turut mengerahkan personel dan peralatan untuk mendukung operasi. Sedangkan Polri menyiapkan 260 personel untuk memperkuat pencarian, evakuasi, layanan medis, serta identifikasi korban. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tim SAR terus berlomba dengan waktu menyisir reruntuhan bangunan di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Upaya ini dilakukan setelah gempa bermagnitudo 7,7 menyebabkan 68 orang tewas dan merusak sejumlah wilayah di sekitarnya. Tim SAR terus berupaya melakukan proses evakuasi dengan menyisir puing-puing dan reruntuhan bangunan yang hancur akibat gempa. Kerusakan terlihat meluas di sejumlah wilayah, sementara tim SAR terus mencari kemungkinan adanya korban yang masih terjebak di bawah reruntuhan. Lebih dari 1.300 rumah dilaporkan mengalami kerusakan, sementara sekitar 5.000 warga terpaksa mengungsi ke tempat penampungan sementara. Lebih dari 200 orang juga dilaporkan mengalami luka-luka. Gempa susulan yang masih terjadi membuat sebagian warga setempat khawatir untuk kembali ke rumah mereka. Hampir 1.500 personel militer dan kepolisian telah diterjunkan untuk mendukung operasi penyelamatan dan penanganan bencana. Namun, upaya penyelamatan masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk longsor, jalan yang terputus, serta gangguan jaringan komunikasi. Tim SAR terus berupaya menjangkau wilayah-wilayah terdampak dan mencari korban yang mungkin masih terjebak di dalam reruntuhan. Gempa kuat dengan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah NTT pada Sabtu pagi. Gempa memicu longsor di sejumlah lokasi serta sempat membuat pihak berwenang mengeluarkan peringatan tsunami. Namun peringatan tersebut kemudian dicabut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi berikutnya, pemirsa, langit Bundaran HI dihiasi 1.500 drone dalam perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Di tengah kemeriahan, pesan doa untuk korban gempa NTT pun turut disampaikan. Suasana malam perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Bundaran HI Jakarta pada Senin 17 Agustus berlangsung meriah. Ribuan warga menyaksikan 1.500 drone menyampaikan pesan doa dan kepedulian bagi saudara-saudara yang tengah berduka akibat bencana. Pertunjukan dibuka dengan tulisan Pray for NTT dan visual tangan yang sedang berdoa. Di tengah semarak perayaan kemerdekaan, pesan itu menjadi pengingat bahwa kebahagiaan juga dapat berjalan bersama empati dan doa bagi para korban di NTT, Sumatera Utara, serta wilayah terdampak lainnya. Cahaya drone kemudian mengisahkan perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan, menampilkan Soekarno-Hatta, merah putih hingga pesan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Malam itu langit Jakarta seakan mengirimkan satu pesan, kemerdekaan juga berarti saling menguatkan dalam setiap duka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Sosial salurkan bantuan bagi korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur sebesar 14,6 miliar rupiah. Selain itu, Kemensos terus melakukan pemulihan pasca bencana bagi para korban. Pemerintah terus menyalurkan bantuan bagi korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan secara masif. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut bantuan yang diberikan sebesar 14,6 miliar rupiah ini dalam bentuk kebutuhan pangan, pakaian, hingga hal primer lainnya. Gus Ipul menyebut selain penyaluran bantuan perbaikan terhadap infrastruktur jalan, listrik, hingga jaringan internet, perlu dimobilisasi guna setiap bantuan cepat tersalurkan bagi para pengungsi. Hal ini disampaikan Gus Ipul usai memberikan keterangan pers di kantor Kemensos Jakarta pada Selasa petang. Hingga kini Kementerian Sosial terus melakukan berbagai proses pemulihan untuk para pengungsi gempa di Nusa Tenggara Timur. Ini sudah ada 14 miliar lebih ya dukungan yang diberikan dari Kementerian Sosial. Ini yang dari Kementerian Sosial.
karena ini adalah uang rakyat, maka itu kami sampaikan rinciannya di sana. Apa saja bantuannya? Beras reguler 480 ton, beras reguler 48 ton, nilainya 600 juta lebih, sembako 7.500 paket, nilainya lebih dari 2 miliar. Kemudian ada perlengkapan pengungsian dan dapur umum di 7 titik. Jadi ada 7 dapur umum yang didirikan. Salah satunya kemarin telah dikunjungi langsung dan Pak Wamen sempat membersamai proses pendirian dapur umum itu. Di antaranya adalah di Kabupaten Manggarai, Sika, Nagekeo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ende Ngada, Kabupaten Ende dan Kabupaten Ngada. Ada juga buffer stok logistik, nilainya lebih dari 4 miliar. Nanti santunan ahli waris kita berikan kepada 70 orang yang meninggal dunia, masing-masing 15 juta rupiah. Jumlah untuk sementara korban yang luka berat yang diberikan dukungan oleh Kementerian Sosial berjumlah 199 orang, masing-masing 5 juta rupiah. Dari Jakarta, Max Munte, Roda Bayu, Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Kementerian Sosial menyerahkan santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia akibat gempa bumi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyodo menyerahkan santunan kepada 2 ahli waris korban gempa bumi di Posko Utama Bencana Kabupaten Manggarai, NTT pada Minggu 16 Agustus 2026. Masing-masing ahli waris menerima santunan sebesar 15 juta rupiah. Selain santunan, Kemensos menyerahkan bantuan logistik kedaruratan berupa pakaian adat, kebutuhan keluarga, pakaian, selimut, hingga kasur. Kemensos juga menyalurkan 1.000 paket sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak gempa. Bantuan logistik digerakkan dari Sentra Evata Kupang, Gudang Dinas Sosial Provinsi NTT, serta Gudang Pusat Bekasi, dengan total dukungan mencapai sekitar 4,5 miliar rupiah. Selain itu, Kemensos menyerahkan 48 ton beras reguler untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga terdampak. Kami diperintah Bapak Presiden bersama kementerian dan lembaga terkait untuk secepat-cepatnya datang ke lokasi-lokasi bencana, membantu bergerak secepat-cepatnya apa yang mereka butuhkan, kita secepatnya bisa penuhi dan tolong para pendamping PKH untuk sigap di dalam bertugas. Yang penting dalam situasi darurat ini apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makanan, terus kemudian tenda, selimut, pakaian itu bisa secepatnya terpenuhi. Berdasarkan data penanganan bencana hingga Minggu malam, gempa yang terjadi pada Sabtu telah berdampak terhadap 1.528 kepala keluarga. Sebanyak 5.659 jiwa mengungsi, dengan 51 orang meninggal dunia dan 137 orang mengalami luka-luka. Agus Jabo meminta pemerintah provinsi, pemerintah daerah, serta seluruh pihak terkait untuk bergotong royong mempercepat penanganan dan memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi. Kemensos menegaskan kehadiran negara akan terus diupayakan sejak masa tanggap darurat hingga masyarakat terdampak dapat kembali pulih dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Dapur Umum Kementerian Sosial mulai beroperasi untuk memenuhi kebutuhan makanan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Dapur Umum Kemensos telah berdiri di 3 wilayah terdampak, yakni di Manggarai, Sika, dan Nagekeo. Dengan menggunakan senjata tajam dan batu, 2 kelompok remaja ini saling serang di tengah Jalan Raya Gusti Ngurah Rai, Klender, Durensawit, Jakarta Timur pada Minggu pagi 16 Agustus 2026. Akibat aksi tawuran ini, para pengguna jalan terpaksa memutar balik kendaraan untuk menghindari agar tak menjadi sasaran. Penyebab tawuran diduga akibat saling ejek di media sosial. Aksi tawuran ini tidak menimbulkan korban jiwa. Pihak kepolisian sektor Durensawit melakukan penjagaan agar tidak terjadi tawuran kembali. Dari Jakarta,
jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kepeduliannya dengan mengirimkan tenaga kesehatan dan menggalang dana bantuan untuk korban gempa dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Dana sebesar 3,8 miliar rupiah juga berhasil dikumpulkan dari para aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat membantu korban bencana gempa bumi yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Pemprov DKI telah mengirimkan tenaga kesehatan untuk memberikan penanganan medis secara langsung ke lokasi bencana. Selain bantuan tenaga medis, Pramono menyatakan bahwa jajaran ASN yang pegawai di lingkungan Balai Kota Jakarta juga turut menggalang dana kemanusiaan. Adapun dana yang terkumpul secara swadaya dari para ASN tersebut kini sudah mencapai angka 3,8 miliar rupiah dan siap disalurkan untuk meringankan beban warga NTT. Tak berhenti di situ, Pemprov DKI Jakarta juga tengah mempersiapkan bantuan tambahan yang dikumpulkan dari program CSR BUMD DKI Jakarta hingga membuka pintu bantuan bagi pihak manapun yang ingin berkontribusi dengan jaminan penyaluran bantuan dilaksanakan secara transparan dan terbuka. Yang kedua mengenai apa tadi? NTT. Kemarin kami sudah mempersiapkan dan sebenarnya kami juga sudah mengirimkan tenaga kesehatan yang diberangkatkan dari kemarin ke NTT. Dan untuk tahap awal, pemerintah DKI Jakarta, sebenarnya bukan pemerintah DKI Jakarta, tetapi PNS dan juga jajaran yang ada di Balai Kota ini akan berkontribusi kurang lebih 3 miliar, berapa? Udah naik, 3,8 miliar rupiah. Jadi selain kita mengirimkan bantuan kesehatan, kita juga akan memberikan bantuan yang dikumpulkan dari ASN yang ada di pemerintah DKI Jakarta, yaitu 3,8 miliar. Dan selain itu, kami akan mempersiapkan untuk memberikan bantuan yang dikumpulkan dari CSR, BUMD, dan juga tentunya bagi siapapun yang ingin berkontribusi untuk memberikan bantuan melalui pemerintah DKI Jakarta, dengan senang hati kami akan menyalurkan secara transparan dan terbuka. Adanya bantuan tenaga kesehatan dan dana kemanusiaan ini diharapkan dapat mempercepat proses penanganan pasca bencana serta pemulihan kondisi masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait transaksi narkoba 2 pemuda ditangkap warga. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda masih bersama Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, 2 pemuda diamankan warga di Jalan Pertanian Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Senin 17 Agustus 2026 sore usai dicurigai bertransaksi narkoba. Keduanya ditangkap saat sedang mengambil paket tembakau sintetis yang disembunyikan di antara tumpukan sampah saluran air. Aksi 2 pemuda berinisial DR dan MF harus berakhir di tangan warga Jalan Pertanian, Duren Sawit, Jakarta Timur. Keduanya tak bisa berkelak saat ketahuan mengulik tumpukan sampah di saluran air guna mengambil paket narkoba. Saat diperiksa, warga menemukan 1 bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis. Mau ngambil apa? Ngambilnya tadi narkoba jenis sintet, Pak. Lu janjian dulu deh sama yang mau sintet. Ya, pesan. Namanya transfer. Setelah itu dikirimnya map. Kayak taulan itu sama foto, screenshotan, sama tanda panah.
Ada polisi di sini. Di mana? Ini Di titik sini. ya benar. Di sini. Terus? Baru saya sampai kan ngajakin dia nih. Ngomong yang tegas, lu security enggak? Ngajakin dia pas baru sampai langsung saya ajakin ke sini. Dia yang megang HP, saya yang bawa motor. Pas nyampe sini muter. Ada samping motor di sini. Titiknya sekali lagi di sini. Iya, titiknya sekali lagi di sini. Kita temukan 2 tersangka yang rencananya akan mengambil mapping barang sinte seperti ini, ya. Ini kita tangkap 2 pelaku yang kita curigakan dan berhasil kita ambil barang buktinya. Berikut juga bukti 1 unit motor. Kita amankan dulu pelaku, kita interogasi karena ada kemungkinan terlibat yang menaruh barang ini berada di wilayah kami. Jadi kami mohon juga nanti pihak Polsek Durensawit bisa mengungkit, ya, dan juga bisa menangkap pelaku-pelaku narkoba di lingkungan kami supaya lebih nyaman, tertib, dan juga nggak ada kegiatan narkoba di sini. 2 pelaku bukan warga sini, mengaku warga Penggilingan, Cakung. Kita temukan KTP-nya warga Kemayoran, juga warga Sumatera, cuman tinggalnya di Penggilingan. Setelah memesan narkoba, dia transfer seharga 90.000. Ini kita cek bukti transfernya, nanti kita laporkan juga ke Polsek Durensawit supaya nanti biar ketahuan siapa yang menerima uang tersebut, juga nanti dikembangkan lah. Kita tidak menyebutkan satu, tapi ada kemungkinan karena selalu berada di lokasi ini yang menjadi target utama untuk mengambil mappingan sinte tersebut. Kami ingin pihak Polsek Durensawit juga berpatroli di wilayah kami karena memang sering terjadi berapa kali pun ini baru ketangkep 2 orang tersangka dan barang buktinya sudah ada. Mudah-mudahan si penaruh atau si pemilik dari sinte ini juga bisa tertangkap. Itu saja harapan dari kami. Terima kasih. Kepada warga dan petugas, pelaku mengaku memesan tembakau sintetis melalui media sosial. Modus transaksi dilakukan dengan sistem tempel, di mana penjual menetapkan lokasi penempatan barang di tumpukan sampah untuk menghindari kecurigaan. Guna menghindari amuk massa, kedua pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Mapolsek Durensawit. Keduanya terancam hukuman penjara atas pelestarian dan kepemilikan narkoba. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang siswa SMK di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan mengalami luka parah di lengan kirinya usai ditebas teman sekelasnya saat jam pelajaran dimulai. Korban dilarikan ke IGD RSUD Pajonga Daeng Ngale, Takalar guna mendapatkan perawatan medis. SA pelajar SMK Negeri 5 Kabupaten Takalar 15 tahun menjalani perawatan intensif di IGD RSUD Pajonga, Daeng Ngale, Takalar, Sulawesi Selatan usai ditebas teman sekelasnya RT pada lengan kirinya menggunakan senjata tajam. Aksi nekat pelaku diduga lantaran akibat menjadi korban pengeroyokan oleh 3 teman kelasnya di luar area sekolah. Pada tanggal 11 Agustus hari Selasa terjadi insiden di mana terjadi penganiayaan antar siswa di kelas 10 DTSM di SMK 5 Takalar di dalam kelas pada saat mereka belajar. Tanpa disangka-sangka dan tanpa diduga-duga oleh kami dari pihak sekolah, kemudian pada pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah, di mana proses pembelajaran akan segera dimulai oleh salah seorang guru. Tiba-tiba terjadi insiden di mana NSF itu ditebas oleh lengannya oleh anak kita inisial RV. Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Takalar masih menyelidiki motif pasti dan kronologi aksi pembacokan. Ya, betul. Cuma motif dari pelaku ini kami masih mendalami. Untuk saat ini korban masih dirawat di rumah sakit, sementara
informasi terkait dengan pemeranan yang terjadi terhadap dirinya. Pada terkait itu kami belum klarifikasi ke pihak rumah sakit. Kasus pembacokan siswa di dalam kelas SMK Negeri 5 Takalar ini kini sepenuhnya ditangani unit PPA Satreskrim Polres Takalar. Pihak keluarga korban berharap pelaku RT dapat segera ditangkap dan diproses hukum secara adil. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang ibu rumah tangga ditemukan meninggal dunia setelah diduga tenggelam di Sungai Cikupa, Kampung Parung, Desa Tambak Baya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten. Korban ditemukan tim SAR gabungan pada malam harinya. Seorang ibu rumah tangga, Kholisah, ditemukan meninggal dunia di Sungai Cikupa, Kampung Parung, Desa Tambak Baya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten. Jasadnya ditemukan tim SAR gabungan setelah pencarian intensif usai korban dilaporkan hilang saat diduga tengah mencuci pakaian di tepi sungai. Neni, ketua RT setempat, mengatakan peristiwa ini berawal saat anak korban pulang mengaji tidak menemukan ibunya di rumah. Warga kemudian mencari hingga akhirnya melaporkan kepada tim SAR dan menemukan korban di tepi sungai dalam kondisi meninggal dunia. Dan korban kemudian dievakuasi tim SAR gabungan ke rumah duka. Pas anaknya pulang pengajian, dia nyariin mamahnya ke rumahnya, nggak ada, langsung dia ke TKP, ke kali. Pas di kali itu ada cucian dan nggak ada, langsung kembali ke rumah, langsung cerita sama bibi-bibinya. Nah dari situ kita langsung gerak untuk mencari yang di terdekat di sekeliling ya, terutama di perkampungan, di kebun. Ya sampai sekitar pukul 5 emang ada sih ibu itu, kita periksa pakaiannya semua ada. Sebelum pergi ke kali beliau pernah membeli sabun cuci dengan menggunakan pakaian putih sama biru. Nah pakaian tersebut ada di baskomnya ya, jadi jelas udah kita meyakinkan bahwa almarhum Kholisah itu tenggelam. Dan tim Basarnas Banten Vicky mengatakan korban ditemukan pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Selain arus deras dan bebatuan, banyaknya hewan liar di malam hari juga menjadi kendala pencarian. Kondisi membahayakan manusia, satu orang tercebur sungai. Dengan kejadian terakhir ditemukannya korban itu di poin 21.45 waktu Indonesia bagian Barat dengan metode penyisiran di tengah sungai. Adapun kendalanya mungkin memang karena kondisi saat ini sudah malam dan memang banyak binatang-binatang yang memang di malam hari ini ada beraktivitas demikian. Dari Basarnas sendiri ada satu tim, diantaranya ada 5 orang dan dibantu dari BPBD Kabupaten Lebak dan dibantu juga dengan Polsek Cibadak dengan Bapak Kapolseknya sendiri dan unsur masyarakat yang ada di wilayah sekitaran Cibadak. Proses pencarian ini melibatkan tim SAR gabungan terdiri dari Basarnas Banten, BPBD Lebak, Polsek Cibadak, dan masyarakat. Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di sekitar aliran sungai. Dari Lebak, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Niat menolong teman yang tenggelam saat berenang di Sungai Musi, seorang remaja berusia 14 tahun tewas terseret arus. Korban ditemukan tim SAR gabungan meninggal dunia di dasar sungai, tidak jauh dari titik korban tenggelam. Tim SAR gabungan berjibaku melakukan pencarian terhadap seorang remaja Raka 14 tahun yang tenggelam di Sungai Musi pada Minggu 16 Agustus 2026 pagi. Tim SAR menyisir korban mulai dari titik korban dinyatakan hilang atau tenggelam. Petugas menggunakan metode penyelaman dan penyisiran permukaan air. Korban akhirnya dapat ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia di dasar sungai, tidak jauh dari titik korban dinyatakan tenggelam pada Minggu sore. Petugas mengevakuasi jasad korban dan membawanya ke rumah duka keluarga. Kasih Operasi Kantor SAR Palembang, Manca Rahwanto, mengatakan pencarian dilakukan secara maksimal dengan mengerahkan seluruh personel dan unsur SAR gabungan.
Korban yang merupakan siswa SMP Negeri 4 Palembang ini tenggelam di perairan Sungai Musi, kawasan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang, saat berupaya menolong temannya yang tenggelam saat berenang. Perkembangan operasi SAR pencarian satu orang anak atas nama Raka umur 13 di 3 Ilir. Pada jam 17.15 korban diketemukan dengan keadaan naik delta atau meninggal dunia kurang lebih 5 meter dari LKP. Untuk unsur yang terlibat dalam pelaksanaan operasi SAR yaitu Kantor Penyelamatan Pertolongan Kelas A Palembang, ada TNI AL, ada Pol Air, selanjutnya ada PMI, terus ada PNPB, yang dimana unsur tersebut membantu dalam pelaksanaan operasi SAR yang alhamdulillah korban sudah diketemukan dan saat ini korban sudah diserahkan kepada keluarga korban untuk penanganan lebih lanjut. Petugas mengimbau kepada orang tua agar selalu mengawasi anak saat bermain di musim libur panjang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, aparat kepolisian membubarkan aksi tawuran remaja di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 9 remaja berhasil diamankan, 1 diantaranya kedapatan membawa busur dan ketapel. Inilah rekaman video amatir saat sekelompok remaja di Kota Makassar terlibat aksi tawuran. Kedua kelompok saling serang menggunakan busur panah dan petasan sehingga mengganggu para pengguna jalan yang melintas. Tak hanya di jalan raya, aksi perang petasan ini juga hingga ke pemukiman warga. Aparat kepolisian mengamankan 9 remaja terduga pelaku penyerangan. Petugas juga menyita barang bukti berupa 1 buah busur panah, 1 ketapel, serta 2 unit sepeda motor. Sebagian besar remaja yang ditangkap masih di bawah umur. Selanjutnya para pelaku dan barang bukti digiring ke Mapolsek Panakukang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kami telah menerima dari Intelmob Polrestabes yang telah mengamankan 5 orang remaja yang diduga akan melakukan penyerangan di depan Migacuan Petarange. Ini mereka ini rata-rata dari mana aja mereka? Dari 2 wilayah, yaitu dari Makassar sendiri dan dari Kabupaten Kuah. Ketika prosesnya saat sudah di proses, kami telah melakukan pembinaan dan pendataan serta memanggil orang tua atau wali untuk mengetahui bahwa perbuatan anaknya diduga akan melakukan penyerangan atau geng motor. Saat ini aparat kepolisian masih mendalami motif penyerangan dan eksistensi pelaku lain yang terlibat. Polisi juga mengimbau para orang tua agar lebih mengawasi pergaulan anak-anak mereka agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria berinisial MR 30 tahun ditangkap warga usai terpergok mencuri di rumah kosong di Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Minggu sore 16 Agustus 2026. Pelaku sempat melawan warga menggunakan gunting sebelum akhirnya diserahkan ke pihak kepolisian. Seorang pria berinisial MR diamankan warga setelah diduga mencuri di rumah kosong di Jalan Blimbing, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Minggu sore, 16 Agustus 2026. Peristiwa bermula saat warga melihat seorang pria berada di bagian belakang rumah kosong yang sudah lama tidak digunakan. Saat dilakukan pemeriksaan, warga menemukan sebuah karung berisi sejumlah alat bengkel, serta pelaku MR yang bersembunyi di balik pintu. Saat akan diamankan, pelaku berusaha melawan dan menyerang warga menggunakan gunting. Akibat serangan ini, salah seorang warga yang menangkap terduga pelaku, Suharjidan, mengaku mengalami luka di bagian hidung dan memar pada siku kanan saat berusaha menghentikan perlawanan pelaku. Warga kemudian berhasil menangkap pelaku sebelum mengikatnya dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Terduga pelaku MR selanjutnya diamankan ke Polsek Poasia untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun terjatuh ke dalam sumur sedalam sekitar 20 meter di Gadung Sari, Kelurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Gunung Kidul. Tim rescue gabungan berhasil mengevakuasi korban dalam kondisi selamat. Inilah proses evakuasi seorang anak laki-laki yang terjatuh ke dalam sumur dengan kedalaman sekitar 20 meter.
Petugas rescue gabungan harus turun ke dalam sumur untuk menjangkau korban. Kondisi sumur yang sempit dan dinding yang licin membuat proses evakuasi harus dilakukan secara hati-hati. Korban sempat 2 kali berusaha memanjat naik, namun karena dinding sumur licin, usaha tersebut gagal dan korban kembali terjatuh ke dasar sumur. Petugas menggunakan tali dan peralatan penyelamat. Setelah berhasil menjangkau korban, petugas memasang alat pengaman pada tubuh korban. Korban berhasil diangkat dari dalam sumur dalam kondisi selamat. Korban langsung mendapat penanganan dari tim Gunung Kidul Emergency Service. Korban diketahui bernama Ucup atau Yusuf, laki-laki 10 tahun, warga Gadung Sari, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Gunung Kidul. Peristiwa terjadi Minggu pagi, sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban tengah bermain bersama teman-temannya di sekitar lokasi. Ada temennya, terus ini tetangganya itu dengar ada yang minta tolong gitu. Nah, ada yang minta tolong, terus ini siapa loh? Itu ternyata ada anak di sumur itu. Nah, terus yang itu loh, Hanan itu, yang baju hijau itu ke rumah. Itu kan temennya, tahu rumahnya itu. Nah, terus ada anak saya, terus ke sini. Prosesnya cukup lancar, tidak ada kendala. Dan alhamdulillah anaknya juga masih kondisi sadar, jadi kita bisa komunikasi di bawah. Dan waktu kita belum turun pun masih bisa diarahkan. Alhamdulillah semua aman. 2 kali dia dari atas terjun itu tenggelam ke dasar, dia merangkak naik karena posisi sadar, terus posisi menunggu agak lama, katanya hampir setengah jam lebih, terus tangannya nggak betah, dia turun lagi dan naik lagi, naik sampai kita datang, kita tolong. Setelah berhasil dievakuasi, korban selanjutnya dibawa ke RSUD Wonosari untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis. Dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di kawasan Rawa Bebek Cakung, Jakarta Timur terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. 2 pelaku membawa kabur sepeda motor incarannya yang terparkir di parkiran minimarket. Rekaman CCTV ini merekam detik-detik pencurian sepeda motor di kawasan Rawa Bebek Cakung, Jakarta Timur. 2 orang pelaku datang berboncengan menggunakan sepeda motor dan mengincar salah satu sepeda motor yang terparkir di kawasan minimarket. Menurut warga, kejadian berlangsung begitu cepat. Para pelaku sempat memantau situasi sekitar sebelum mencuri sepeda motor korban. Diduga pelaku menggunakan alat kunci lain untuk menjebol kunci kontak sepeda motor. Di minimarket ini sih di Rawa Bebek sebuah di sekitar BKT. Dari video sih kelihatan ada 2 orang pelakunya, dia bawa 1 motor gitu. Terus dari video sih kelihatan dia kayak ngelirik kiri kanan dulu kan, sama ngecek kondisi dalam orang-orang karyawannya. Terus dari video juga nggak ada sampai 5 menit kayak langsung dibobol, entah pakai alat atau gimana. Habis dibobol langsung kabur, dia langsung lempar helm sama jaket pembeli kayaknya. Iya, motor pembeli kayaknya deh. Karena emang siang kayak sepi banget dari area sini. Kalau warganya sih kurang tahu ya Pak. Saya tahu sih dari IG ya Pak. Sempat lewat gitu dia viral gitu videonya. Iya. Untuk masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi ya untuk memarkir kendaraannya. Lebih baik dikunci ganda deh sekalian. Walaupun sedekat apapun, karena kita nggak ada yang tahu musibah. Gitu aja sih. Masyarakat diimbau selalu waspada dan berhati-hati dalam memarkirkan kendaraannya. Dan jangan lupa juga menambahkan kunci ganda. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, ditinggal pemiliknya pergi 5 tabung gas 3 kg milik pedagang gorengan di Jalan Padat Karya Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur, dicuri seorang pemuda pada Kamis 13 Agustus 2026 pagi. Dalam aksinya, pelaku nekat menjebol gembok pintu kontrakan. Niat hati ingin mengais rezeki usai pergi menjenguk saudara yang sakit. Seorang pedagang gorengan di Jalan Padat Karya Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur justru ketiban naas. 5 tabung gas 3 kg yang tersimpan di dalam kontrakan raib dicuri seorang pemuda pengendara motor pada Kamis 13 Agustus 2026 pagi. Menurut keterangan korban, pelaku beraksi 1 jam ketika dirinya baru saja pergi menengok saudara yang tengah sakit di wilayah Bekasi. Saat pencurian beraksi, di dalam rumah terdapat ada anak korban yang tengah tertidur sehabis pulang bekerja. Di dalam kan ada anak tidur, pulang kerja Pak. Cuma saya mau pergi jenguk saudara sakit di Pekayon.
Kata anak saya, gembok aja dari luar biar tidur nggak digedor-gedor. Kita gembok dari luar. Kita berangkat jam 9, kejadian itu jam 10.07 dari CCTV itu ya. Nah ternyata pulang dari sono saya kaget, tiba-tiba pintu itu udah dijembol gemboknya. Saya nggak nyadar kalau tabung gas itu 5 biji udah nggak ada, nggak nyadar. Nyadarnya kan pas mau beli gas, gas kemana tabungnya? Tiba-tiba nggak ada. Berapa yang hilang? 5 Pak, 5 tabung. Kemungkinan sih sebenarnya bukan itu aja. Kalau posisi di dalam itu sepi, nggak ada anak tidur, mungkin mau nguras semua yang ada kali, yang bisa dijual mungkin. Cuma karena udah kepergok ada orang di dalam, ada anak, jadi nggak sampai berbuat yang itu, yang lainnya. Cuma daripada kosong mungkin gas aja diambil, mau pinggir pintu persis. Apa pulang kondisi sudah dijebol, anak masih tidur? Masih tidur, baru saya bangun. Nggak tahu sama sekali. Nah ini pelaku berapa orang? Kalau lihat dari CCTV itu satu yang beraksi, santai banget itu juga kayak punya sendiri. Orang lalu lalang aja cuek karena ya dikira orang ngirim gas mungkin. Pokoknya tenang banget dah kalau lihat dari CCTV, naruhnya gitu, santai, nggak buru-buru. Oh, dan naik kendaraan motor? Motor. Dengan kejadian ini Bapak kerugiannya berapa? Ya dulu sih kalau beli kita normal itu kurang lebih 1 juta lah. Kan 190 tuh sama isi tabung dulu. Iya. Bapak usaha apa? Goreng. Lapor pihak kepolisian? Saya belum, baru RT setempat doang. Untuk masyarakat sekitar khususnya di RT 7 sama RT 8 ya waspadalah, jangan sampai, karena ini udah mulai nggak aman Pak. Kurasa soalnya siang masalahnya gitu. Akibat kejadian ini korban mengalami kerugian 1 juta rupiah. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Bea Cukai gagalkan ekspor 22 kg emas batangan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Bea Cukai kembali menggagalkan upaya ekspor emas batangan tanpa kelengkapan dokumen, kepabeanan, dan perizinan. Sebanyak 22,317 kg emas batangan tersebut diamankan dari 2 warga negara Tiongkok. Bea Cukai wilayah Soekarno-Hatta kembali menggagalkan upaya ekspor emas batangan seberat 22,317 kg di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta saat kedua warga negara Tiongkok berinisial ZC dan juga ZL hendak terbang dengan rute Jakarta menuju Hong Kong. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, berdasarkan perkiraan nilai pasar, emas batangan tersebut bernilai sekitar 60 miliar rupiah. Bea Cukai menegaskan akan terus mendalami pihak lain yang diduga terlibat, termasuk oknum petugas bandara. Bea Cukai juga akan memperketat pengawasan melalui analisis data penumpang, pengawasan berbasis risiko, pemeriksaan selektif, serta koordinasi dengan pihak terkait. Di samping itu, penindakan 22,317 kg emas ini juga menambah daftar penggagalan ekspor emas di Bandara Soekarno-Hatta. Upaya penyelundupan kembali dilakukan oleh 2 warga negara asing, yaitu warga negara China dengan total berat sebesar 22 kg emas batangan tanpa dokumen kepabeanan di Terminal 3. Kejadian ini terjadi pada tanggal 13 Agustus 2026. Ini adalah merupakan satu rangkaian dari peristiwa sebelumnya, yaitu pada tanggal 10 dan 11, tepatnya tanggal 10 Agustus dan 11 Agustus yang beberapa waktu lalu disampaikan konferensi pers oleh Pak Menteri Keuangan. Ya, jadi pada malam selesai melaksanakan konferensi pers, kurang lebih sekitar pukul jam
23.50. Ya, kembali aparat Bea Cukai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan tersebut. Jadi kalau di fikskan bahwa total jumlah berat sebesar 22,317 kg atau dengan nilai barang sebesar 60 miliar. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Putih Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Tugas Galapana DPR menginstruksikan agar seluruh elemen yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana gempa bumi di NTT tunduk pada satu komando. Dalam situasi darurat seperti ini, dinilai tidak ada ruang bagi kepentingan sektoral masing-masing instansi. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dalam rapat koordinasi bersama pemerintah terkait penanggulangan bencana gempa bumi di NTT di Ruteng Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Cucun mengatakan, koordinasi yang solid menjadi kunci agar seluruh sumber daya yang ada dapat dimobilisasi secara efektif dan terarah. Dirinya menekankan seluruh unsur mulai dari kementerian dan lembaga negara hingga TNI Polri wajib mengikuti garis komando yang telah ditetapkan dalam operasi penanganan darurat bencana. Oleh karena itu, mekanisme ini harus dijalankan oleh seluruh unsur yang terlibat dalam operasi kemanusiaan. Saya minta semua, ketika ada tanggap darurat, satu komando. Tidak ada ego sektoral ya. Semua ada di komandonya Pak BNPB, koordinatornya Kemenkonya ada di Pak Pratik di sini. Tidak ada yang pegang komando yang lain-lain semua. Mau TNI, mau Polri, siapapun juga tetap komandonya penanganan darurat bencana. Satu komando sesuai dengan undang-undang ya. Tidak ada yang ibaratkan bendera masing-masing. Dari Ruteng, Nusa Tenggara Timur, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua DPR Saan Mustafa meminta masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur untuk tetap waspada jika terjadinya gempa susulan. Saan menilai kewaspadaan bagi masyarakat tersebut penting untuk kesiagapan jika terjadinya gempa susulan. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa menjelaskan bahwa BNPB serta pemerintah daerah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan kewaspadaan jika terjadinya bencana alam. Kewaspadaan bagi masyarakat dinilai penting untuk kesigapan jika terjadinya gempa susulan. Kendati demikian, Saan berharap gempa susulan tidak terjadi kembali, khususnya di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur. Ya tentu kewaspadaan ya itu penting ya. Jadi masyarakat juga harus senantiasa waspada, hati-hati karena untuk menghadapi takut ada nanti bencana susulan ya. Jadi kesiapan, kewaspadaan masyarakat penting, dan ini juga penting juga bagi seluruh pihak ya, BNPB, pemerintah daerah untuk juga mengedukasi ya terkait dengan kewaspadaan terhadap bencana bagi masyarakat. Dari Ruteng Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna kedua masa persidangan 1 tahun 2026-2027 di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Sidang paripurna beragendakan penetapan calon Hakim Agung dan Hakim ADHOC Mahkamah Agung, serta penetapan keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan Dewan. Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna kedua masa persidangan 1 tahun 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa siang. Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko dengan didampingi Wakil Ketua DPR lainnya Saan Mustafa, Sari Yuliati, serta dihadiri 316 anggota DPR. Adapun rapat paripurna beragendakan penetapan calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung, pengambilan keputusan RUU Minyak dan Gas Bumi sebagai usul inisiatif DPR, serta penetapan keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan Dewan. Sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 18 Agustus 2026. Acara rapat paripurna hari ini adalah 1. Laporan Komisi 3 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 2.
Pemandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang tentang usul inisiatif Komisi 12 DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. 4. Penetapan keanggotaan fraksi-fraksi pada alat kelengkapan DPR RI tahun sidang 2026-2027. Apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, pimpinan DPR bersama pemerintah telah memfinalisasikan peraturan Presiden mengenai transportasi online. Aturan ini nantinya tak hanya mencakup angkutan orang saja, melainkan juga pengiriman barang dan makanan. Peraturan Presiden atau Perpres mengenai transportasi online resmi telah difinalisasi. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko usai melakukan rapat koordinasi bersama pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan aturan ini tidak hanya mencakup angkutan orang saja, melainkan juga pengiriman barang dan makanan. Setelah difinalisasi, pemerintah akan melakukan proses harmonisasi dengan melibatkan perwakilan pelaku transportasi online dan pihak aplikator. Selain itu, nantinya tarif barang dan makanan akan diatur oleh Kementerian Komdiki, sedangkan tarif angkutan orang akan diatur oleh Kemenhub, serta pelaku transportasi online akan diatur Kementerian UMKM. Alhamdulillah, pada hari ini kami telah melakukan finalisasi karena yang diatur bukan cuma untuk urusan ojol angkutan orang saja, tetapi ini sudah masuk angkutan barang dan makanan, di mana nanti tarif barang dan makanan itu diatur oleh Komdiji dan tarif angkutan orang diatur oleh Kementerian Perhubungan, dan pelaku transportasi online ini akan diampu atau dinaungi oleh Kementerian UMKM. Dan setelah finalisasi hari ini, para kementerian akan melakukan harmonisasi dengan melibatkan pelaku transportasi online atau organisasi-organisasi dan kemudian juga aplikator sebelum kemudian akan dikeluarkan perpresnya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan bahwa calon gubernur Bank Indonesia akan diproses sesuai mekanisme Komisi 11 DPR. Puan mengatakan setelah dilakukan fit and proper test, pimpinan DPR akan memberikan persetujuan melalui rapat paripurna pada 27 Agustus mendatang. Pimpinan DPR resmi telah menerima surat Presiden atau Surprise terkait nama calon gubernur Bank Indonesia pengganti Peri Warjio. Nama tersebut yakni Desri Damayanti sebagai calon tunggal gubernur Bank Indonesia. Nantinya calon gubernur BI akan menjalani fit and proper test sesuai dengan mekanisme di Komisi 11 DPR. Setelah itu, pimpinan DPR akan memberikan persetujuan calon gubernur BI pada sidang paripurna 27 Agustus mendatang. Mekanisme terkait dengan proses pemilihan atau persetujuan deputi gubernur seperti tadi yang saya sampaikan, mulai hari ini akan diproses sesuai dengan mekanismenya di Komisi 11. Begitu juga terkait dengan pemilihan persetujuan deputi gubernur BI, dan tentu saja nanti akan dilanjutkan dengan pandangan atau tanggapan pemerintah pada paripurna yang akan datang tanggal 27 Agustus yang akan datang. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Tugas Penanggulangan Pasca Bencana DPR menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah di Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Minggu malam. Rapat koordinasi ini dalam rangka untuk mengevaluasi penanganan dampak gempa bumi di sejumlah wilayah NTT. Satuan Tugas Penanggulangan Pasca Bencana DPR menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah di Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Rapat ini dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsur Rijal, Saan Mustopa, Sari Mulyati, dan anggota DPR lainnya, serta Menteri Kabinet Merah Putih. Cucun mengatakan pihaknya ingin memastikan tanggap darurat seperti kebutuhan dasar harus terlayani dan tercukupi untuk korban bencana. Cucun menyebut DPR akan terus mengawal tanggap darurat bisa masuk hingga ke bawah.
Kita ingin memastikan bagaimana tanggap darurat ini kebutuhan dasar harus betul-betul terlayani dan tercukupi, terutama logistik ya, masalah untuk mereka karena terdampak gempa ini pasti untuk urusan makan, kemudian juga sandangnya, kemudian juga nanti kita lihat apakah pemilik kit dari BNPB, dari Kemensos sudah turun belum dari sentra-sentranya. Ternyata tadi masih bergerak malam ini. Dan kita akan pastikan terus DPR memantau kinerja tanggap darurat ini dalam waktu 1-2 hari ini sudah bisa masuk ke bawah. Dan kita Dari Ruteng Nusa Tenggara Timur, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, BNPB Republik Indonesia terus memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan di berbagai wilayah Indonesia. Selain menjaga kedaulatan, kawasan perbatasan juga menjadi sasaran program prioritas Presiden. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia terus memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan dengan mengedepankan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan tidak hanya untuk menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terdepan Indonesia. Saat ini BNPB RI mengelola 15 pos lintas batas negara terpadu yang tersebar dari barat hingga timur Indonesia. Juru bicara BNPB RI Nadia Bulia mengatakan PLBN memiliki fungsi strategis dalam memberikan pelayanan masyarakat, memperkuat konektivitas, menjaga keamanan, serta mendorong aktivitas sosial dan ekonomi di kawasan perbatasan. BNPB juga terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan lintas batas orang dan barang melalui percepatan pembangunan PLBN baru. PLBN bukan sekadar tempat keluar masuk orang dan barang antar negara. Lebih dari itu, PLBN hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, memperkuat konektivitas, menjaga keamanan, dan membuka ruang bagi tumbuhnya aktivitas sosial serta ekonomi di kawasan perbatasan. Selain mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan lintas batas, BNPB RI juga turut mengawal program prioritas Presiden di kawasan perbatasan. Program tersebut antara lain perbaikan rumah tidak layak huni, makan bergizi gratis di sejumlah PLBN, serta pengembangan ekosistem kampung nelayan merah putih untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara ziarah nasional dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Kegiatan ini digelar menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara dimulai menjelang tengah malam. Presiden Prabowo selaku pemimpin ziarah bersama Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memasuki area upacara untuk mengikuti prosesi penghormatan kepada para pahlawan. Prabowo kemudian meletakkan karangan bunga di tugu makam pahlawan. Prosesi dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah gugur, mempertahankan kemerdekaan, serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.
Suasana hikmat terlihat saat seluruh peserta mengikuti penghormatan kepada arwah para pahlawan. Penghormatan dipimpin komandan pasukan dan diikuti para peserta dengan sikap sempurna. Sejumlah pejabat negara turut hadir, diantaranya pimpinan MPR, DPR, dan DPD, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga pemerintah, serta unsur TNI dan Polri. Keluarga pahlawan nasional juga turut hadir dalam upacara tersebut. Ziarah nasional dan renungan suci menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Momen ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa bahwa kemerdekaan yang dinikmati saat ini merupakan hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, 81 tahun Indonesia merdeka menjadi momentum untuk memastikan setiap anak bangsa dapat tumbuh sehat, cerdas, dan tangguh. Semangat kemerdekaan tersebut juga diisi dengan upaya pemenuhan gizi seimbang. Badan Gizi Nasional terus mendorong pemenuhan kebutuhan nutrisi masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemenuhan gizi menjadi salah satu upaya untuk menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan memiliki daya saing. Program ini tidak hanya menyasar anak-anak, tetapi juga mencakup kelompok rentan, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Setiap porsi makanan bergizi dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia unggul yang akan menjadi kekuatan Indonesia menuju tahun 2045. Di momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Badan Gizi Nasional mengajak seluruh pihak untuk terus berkolaborasi mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata. Upaya memastikan masyarakat mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang diharapkan dapat menjadi bagian dari langkah besar menuju Indonesia yang lebih berdaulat, adil, dan makmur. Bersama Badan Gizi Nasional, wujudkan gizi seimbang untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, erupsi Gunung Etna ganggu penerbangan di Bandara Catania. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda masih bersama Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Gunung Etna di Sisilia Timur, Italia, kembali memuntahkan abu vulkanik ke udara. Erupsi tersebut memicu pembatasan penerbangan di Bandara Catania setelah abu vulkanik memaksa penutupan sejumlah wilayah udara di sekitar gunung. Rekaman memperlihatkan gumpalan asap dan abu berwarna gelap membumbung tinggi dari Gunung Etna. Pusaran debu dan abu juga terlihat terbentuk di sekitar lereng gunung. Bandara Catania tetap beroperasi pada Senin waktu setempat, namun kedatangan pesawat dibatasi hanya 5 penerbangan per jam setelah abu vulkanik memaksa penutupan 2 bagian wilayah udara di sekitar bandara. Pembatasan ini diberlakukan hanya 2 hari setelah penerbangan kembali beroperasi menyusul penutupan sebelumnya akibat erupsi Gunung Etna. Sejumlah area luas di lereng Gunung Etna juga ditutup bagi para pendaki sebagai langkah keselamatan menyusul aktivitas vulkanik. Sementara itu, seorang turis asing berusia muda tewas tersambar petir pada hari Minggu waktu setempat saat mendaki di atas garis vegetasi. Lokasi tersebut merupakan area yang telah ditutup bagi pengunjung. Menurut petugas pemadam kebakaran Italia, korban berhasil dievakuasi menggunakan helikopter, namun kemudian dinyatakan meninggal dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan Muslim di London, Inggris berkumpul untuk melaksanakan salat meminta hujan. Doa bersama ini digelar di tengah kondisi kekeringan dan cuaca panas yang melanda sejumlah wilayah Inggris. Jemaah terlihat memadati kawasan East London Mosque sebelum kemudian bersama-sama melaksanakan sholat al-istisqa. Salat al-istisqa merupakan sholat yang dianjurkan dalam kondisi kekeringan atau ketika curah hujan berkurang. Salat al-istisqa ini dipimpin Imam Tamu Syekh Rashid Khan. Jemaah kemudian mendengarkan khutbah dan melanjutkan doa sebelum mengakhiri rangkaian ibadah. الحمد
Alhamdulillah, we just finished praying Salatul Istisqa, or the prayer for requesting rain from Allah subhanahu wa ta'ala. So what it is, essentially, it is a prayer that we pray, that is recommended to pray at times of drought or at times where there is a lack of rainfall. Khan menyebut doa memohon hujan juga menjadi pengingat agar manusia tidak lalai terhadap sumber daya yang dimiliki. Khan juga mengaitkan kegiatan ini dengan kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, ajaran Islam menekankan pentingnya tidak boros dan menjaga sumber daya alam. Kegiatan ini digelar saat Inggris menghadapi musim panas yang terik dan kondisi kekeringan, suhu di sejumlah wilayah bahkan menembus 38 derajat Celcius. Kondisi panas dan kering turut menguras air sungai, waduk, serta kelembaban tanah. Kondisi tersebut juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di Inggris dan Wales. Petugas pemadam kebakaran harus menghadapi peningkatan jumlah kebakaran di tengah cuaca ekstrim. Khan menyebut salat memohon hujan bukan hanya menjadi momen untuk berdoa, tetapi juga menjadi ajang berkumpul dan menunjukkan kerendahan hati. Menurutnya, dampak kekeringan tidak hanya dirasakan manusia, tetapi juga hewan dan lingkungan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, pemandangan tak biasa terlihat di Macuca, salah satu wilayah di Gurun Atacama, Chile. Wilayah yang dikenal sebagai salah satu tempat terkering di dunia itu kini justru tertutupi salju setelah sistem cuaca dingin membawa hujan dan salju ke dataran tinggi Andes. Pemandangan putih mendominasi Macuca, wilayah yang berada di dataran tinggi Gurun Atacama, Chile. Rumah-rumah, jalan, hingga pegunungan tertutupi salju menciptakan pemandangan yang jarang terlihat di kawasan yang dikenal sangat kering tersebut. Salju juga menyelimuti lingkungan tempat hewan-hewan yang biasanya hidup di tengah kondisi gersang Gurun Atacama. Fenomena ini terjadi setelah sistem cuaca depan bergerak melintasi wilayah Norte Grande di Chile, membawa uap air dan curah hujan ke dataran tinggi Altiplano. Suhu musim dingin yang rendah di wilayah dataran tinggi kemudian membuat curah hujan tersebut berubah menjadi salju. Direktorat Meteorologi Chile menyebut wilayah Atacama memang dikenal sebagai salah satu daerah terkering di planet ini. Meski demikian, kawasan Atacama yang berada di ketinggian lebih tinggi masih dapat mengalami hujan, bahkan turun salju selama musim dingin. Fenomena salju di Macuca pun menjadi pemandangan tak biasa. Di tengah karakter Gurun Atacama yang selama ini identik dengan kondisi kering, gersang, dan minim curah hujan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Partai Reform UK mengusulkan perubahan besar dalam sistem tunjangan sosial Inggris. Partai tersebut berencana membatasi akses tunjangan bagi warga asing dan mewajibkan penerima tunjangan yang dinilai mampu bekerja untuk melakukan pekerjaan sosial. Berbicara di London, juru bicara keuangan Reform UK, Robert Jenrick, menyebut sistem kesejahteraan Inggris saat ini sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ia menilai negara perlu mengembalikan keseimbangan antara hak menerima bantuan dan kewajiban untuk berkontribusi. Jenrick menyebut Reform UK akan menghentikan apa yang ia sebut sebagai penyalahgunaan sistem tunjangan oleh warga asing. Ia mengusulkan agar hanya warga negara Inggris yang berhak menerima tunjangan dengan sejumlah pengecualian terbatas. We'll begin by ending the foreign welfare rip-off. Under a reform government, only British citizens will be entitled to benefits. There will be limited exceptions: service in the armed forces, contributory state pensions for those who have paid their way. But beyond that, the line will be clear. The welfare state is there for Britain. No British citizenship, no entitlement. That's fair. Reform UK juga menawarkan program Welfare to Work atau dari tunjangan menuju pekerjaan. Melalui program ini, penerima tunjangan jangka panjang yang dinilai sehat dan mampu bekerja akan diminta melakukan pekerjaan untuk kepentingan masyarakat selama 20 jam setiap pekan. Jenrick menegaskan penerima tunjangan yang menolak program atau tidak hadir akan menghadapi sanksi. Sementara itu, mereka yang tidak mampu bekerja karena disabilitas atau kondisi tertentu disebut akan tetap mendapat perlindungan. Reform UK mengklaim rencana tersebut dapat menghemat lebih dari 50 miliar pound dalam anggaran tunjangan sosial.
Namun, pemerintah Partai Buruh menyebut perhitungan tersebut sebagai fantasy economics atau perhitungan ekonomi yang tidak realistis. Rencana Reform UK juga berdampak pada hubungan Inggris dengan Uni Eropa. Untuk menghentikan akses tunjangan bagi warga Uni Eropa dengan status tetap, Jan Rik mengakui perlu ada negosiasi ulang terhadap kesepakatan Brexit. Reform UK menilai kesepakatan Brexit yang dibuat 7 tahun lalu perlu dievaluasi untuk melihat bagaimana yang dinilai berhasil dan mana yang tidak. Partai tersebut menyebut negosiasi ulang dengan Uni Eropa sebagai salah satu bagian dari rencana mereka. Hingga kini, Uni Eropa belum memberikan tanggapan terkait rencana tersebut. Reform UK saat ini menunjukkan performa kuat dalam sejumlah hasil survei opini. Pemilihan umum Inggris berikutnya dijadwalkan pada 2029, meski pemilu lebih awal masih dapat digelar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, ratusan aktivis pro-Palestina menggelar aksi di Paris, Prancis untuk mendesak pemerintah Prancis menekan Israel agar membebaskan para dokter, tenaga kesehatan, dan jurnalis Palestina yang ditahan. Aksi digelar di Place Edmond Michelet dengan dihadiri ratusan pendukung Palestina. Para peserta membawa bendera Palestina serta poster berisi foto para dokter, aktivis, dan jurnalis yang disebut masih ditahan. Sejumlah peserta juga terlihat menyampaikan orasi dan menyerukan slogan kritik terhadap Israel serta Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dalam aksi tersebut, para demonstran menyorot nasib para tenaga medis dan jurnalis Palestina yang menurut mereka masih ditahan tanpa proses hukum yang jelas. Aujourd'hui, c'était notamment, il y a encore 17 médecins, 1700 soignants, 40 journalistes emprisonnés, je parle de Palestiniens, emprisonnés sans la moindre inculpation, sans jugement par Israël. On demande leur libération et nous, on prend des sanctions que le gouvernement ne veut pas prendre avec le boycott et on a rappelé toutes les cibles du boycott aujourd'hui. Para aktivis juga mengkritik sikap pemerintah Prancis terhadap kondisi Palestina. Mereka menilai pengakuan Prancis terhadap negara Palestina belum memberikan perubahan nyata bagi hak-hak warga Palestina. Aksi tersebut digelar oleh Capco Euro Palestine. Para peserta menuntut pembebasan para tahanan, mengakhiri perang di Gaza, serta meningkatkan tekanan internasional terhadap Israel. Aksi ini berlangsung di tengah upaya perdamaian Gaza yang masih mengalami kebuntuan. Perundingan mengenai tahap berikutnya dalam gencatan senjata termasuk perlucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel masih terhambat oleh perbedaan pandangan kedua pihak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Iran membantah adanya batas waktu 60 hari dalam nota kesepahaman atau MOU dengan Amerika Serikat. Teheran menegaskan kebijakannya tidak akan ditentukan oleh tekanan, ultimatum atau batas waktu yang diberikan pihak lain. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bakai, menyebut tidak ada ketentuan mengenai batas waktu 60 hari dalam teks MOU Islamabad. Menurutnya, keputusan Iran akan tetap didasarkan pada kepentingan nasional. در متن تفاهم چیزی تحت عنوان مهلت 60 روزه نداریم و اساساً بارها ثابت شده جمهوری اسلامی ایران طرفی نیست که تحت فشار و التیماتوم و مهلت زمانی سیاست‌هاش رو تنظیم بکنه. ما بر اساس منافع ملیمون تصمیم میگیریم. Sebelumnya, sejumlah laporan menyebut periode 60 hari dalam kesepahaman tersebut telah berakhir. Iran juga menegaskan belum ada perundingan yang dimulai, serta waktu pembahasan terkait keringanan sanksi dan program nuklir masih dapat diperpanjang jika belum tercapai kesepakatan. Terkait Selat Hormuz, Bakai menyebut Iran dan Oman telah menyepakati peta rute transit untuk pelayaran. Teheran kini berupaya menyelesaikan kesepakatan tersebut sebagai bagian dari paket yang lebih luas, termasuk pernyataan bersama kedua negara. Pembahasan mengenai navigasi di Selat Hormuz berlangsung di tengah perhatian internasional terhadap jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu rute utama pasokan energi dunia. Bakai juga menegaskan pentingnya peran Pakistan sebagai mediator dalam upaya komunikasi antara Teheran dan Washington. Ia menyebut Pakistan memiliki peran penting dalam proses yang melahirkan MOU Islamabad. Sebelumnya, Iran dan Amerika Serikat saling menuding tidak mematuhi sejumlah bagian dalam MOU yang ditandatangani pada Juni. Kesepahaman tersebut memuat kerangka untuk mengakhiri operasi militer dan melanjutkan pembahasan menuju kesepakatan akhir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Selanjutnya pemirsa, satu rumah 2 lantai di desa Kalandia tepi barat dirobohkan menggunakan bulldozer Israel. Rumah seluas sekitar 250 meter persegi tersebut dihuni 15 anggota dari 2 keluarga yang kini harus menyaksikan tempat tinggal mereka rata dengan tanah. Bulldozer bergerak merobohkan sebuah rumah 2 lantai di desa Kalandia pada Senin 17 Agustus 2026. Sejumlah warga terlihat menyaksikan proses pembongkaran sebelum kemudian berdiri di antara puing-puing rumah yang telah rata dengan tanah. Rumah seluas sekitar 250 meter persegi tersebut disebut dihuni 15 orang dari 2 keluarga. Wakil Kepala Dewan Desa Kalandia, Abdul Halim Hamzah menyebut, pembongkaran rumah dan penyitaan lahan telah menargetkan desa mereka. Ia menilai operasi pembongkaran tersebut bertujuan mendorong warga meninggalkan tempat tinggal mereka. Namun, warga menegaskan tidak akan meninggalkan tanah mereka. Hamzah juga menyebut rumah yang dirobohkan berada di luar tembok pemisah Israel, namun masuk dalam batas administratif kota Yerusalem. Ia mengklaim pembongkaran dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Warga khawatir pembongkaran satu rumah dapat diikuti pembongkaran rumah lain, sehingga seluruh warga merasa terancam kehilangan tempat tinggal. Media Palestina melaporkan Israel melakukan pembongkaran dengan alasan rumah tersebut dibangun tanpa izin. Komisi Perlawanan Tembok dan Pemukiman Palestina menyebut, otoritas Israel telah melakukan 80 operasi pembongkaran sepanjang Juli 2026. Operasi tersebut menargetkan 165 bangunan, termasuk 80 rumah yang dihuni, 8 rumah kosong, dan 63 bangunan pertanian. Pada periode yang sama, otoritas Israel juga disebut mengeluarkan pemberitahuan pembongkaran terhadap 34 bangunan Palestina. Israel belum memberikan komentar atas pembongkaran tersebut, namun Israel berulang kali menyatakan bangunan yang dibangun tanpa izin dapat dirobohkan. Ketegangan di tepi barat terus meningkat sejak 7 Oktober 2023. Kementerian Kesehatan Palestina menyebut lebih dari 759 warga Palestina tewas dalam insiden yang melibatkan pasukan Israel atau pemukim Israel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah menanti sepanjang musim, Iga Swiatek akhirnya kembali mengangkat trofi. Petenis Polandia itu tampil dominan untuk menaklukkan Elena Rybakina di final Toronto sekaligus mengamankan gelar WTA 1000 ke-12 dalam karirnya. Iga Swiatek mengakhiri paceklik gelar pada musim 2026. Petenis Polandia itu menaklukkan Elena Rybakina 2 set langsung, 6-2 dan 6-3 dalam final di Toronto Jumat waktu Indonesia bagian Barat. Swiatek tampil dominan dan hanya membutuhkan 75 menit untuk menundukkan Rybakina. Hasil ini menjadi gelar pertamanya pada 2026 dalam karir dan gelar WTA 1000 ke-12. Pencapaian tersebut membuat Swiatek menyalip Aryna Sabalenka dalam daftar peraih gelar WTA 1000 terbanyak. Swiatek kini menempati posisi kedua dengan 12 gelar, hanya tertinggal 1 gelar dari Serena Williams. Kemenangan atas Rybakina juga membuat Swiatek kembali unggul dalam rekor head-to-head menjadi 7-6 sekaligus mengakhiri 2 kekalahan beruntun dari petenis Kazakhstan tersebut. Gelar Toronto menjadi kebangkitan bagi Swiatek setelah sebelumnya belum pernah mencapai final sepanjang 2026. Kini Swiatek mengkoleksi 19 gelar besar termasuk 12 gelar WTA 1000. Sementara Rybakina harus puas sebagai runner-up. Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait jamuan Pesta Rakyat HUT Republik Indonesia. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda masih bersama Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan.
Pemirsa, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari meninjau langsung pelaksanaan jamuan rakyat dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta Selatan. Dalam kegiatan ini, warga mendapatkan sejumlah layanan dan bantuan, mulai dari sembako, pemeriksaan kesehatan gratis, bazar UMKM hingga jamuan makanan gratis. Muhammad Kodari meninjau langsung sejumlah lokasi kegiatan jamuan rakyat yang digelar untuk masyarakat dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Selasa pagi. Kodari melihat langsung antusiasme warga yang mengikuti berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari jamuan makanan yang melibatkan UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga berbagai perlombaan rakyat. Menurut Kodari, jamuan rakyat menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk bersyukur, sekaligus merayakan kemerdekaan Indonesia secara bersama-sama. Ia juga mengapresiasi kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Kodari menyebut jamuan rakyat tidak hanya terpusat di satu lokasi, namun digelar di berbagai wilayah agar masyarakat dapat merasakan suasana perayaan kemerdekaan. Bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-17 Republik Indonesia ke-81, pemerintah tetap menyelenggarakan kegiatan seperti upacara bendera, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut memperingati sekaligus juga bersyukur terhadap kemerdekaan ke-81 yang kita capai. Di malam ada kegiatan di Monas, tapi bukan hanya di Monas, di berbagai penjuru juga, termasuk di Jakarta ini ya, Pak Saprin Wali Kota Jakarta Selatan juga mengadakan kegiatan yang diberi judul Jamuan Rakyat. Dan Jamuan Rakyat ini memang ditujukan untuk memberikan kesempatan masyarakat kita, khususnya dalam konteks pada hari ini masyarakat di Jakarta untuk bisa merasakan merasakan syukur. Ya. Tadi kami udah keliling, ada jamuan untuk rakyat, betul-betul jamuan yang disediakan oleh UMKM, ada macam-macam menu, makanan, minuman, dan semuanya ludes, alhamdulillah. Kemudian pagi hari sebelumnya ada kegiatan olahraga, Bu ya, ada Ibu Dinkes, dan keberadaan Ibu Dinkes ini juga untuk menyiapkan kegiatan cek kesehatan gratis. Sementara itu, 3 pilar Kecamatan Pesanggerahan menilai penyaluran sembako hingga layanan kesehatan gratis menjadi bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat, termasuk warga di tingkat bawah. Warga mengantri untuk mendapatkan paket sembako dalam jamuan pesta rakyat memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan olahraga DPN Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sebanyak 10.000 paket sembako didistribusikan kepada masyarakat dengan sasaran warga yang masuk dalam pemetaan data desil di masing-masing kecamatan. Paket sembako berisi sejumlah kebutuhan pokok diantaranya beras, gula, minyak goreng, mentega, kopi, teh, serta makanan kaleng. Selain sembako, warga juga mendapatkan layanan cek kesehatan gratis, serta bisa menikmati jamuan makanan yang disediakan UMKM. Kami dari Forkopimda Kecamatan Pesanggerahan, saya bersama Ibu Camat dan Pak Ramil dan Pak Dewan Kota juga, sama-sama kita menikmati apa yang diberikan oleh pemerintah pusat, khususnya dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Subianto, karena baru pertama kalinya di Pesanggerahan bisa menyentuh sampai ke masyarakat di level bawah, artinya perhatian pemerintah pusat kepada warga masyarakat sangat luar biasa, dan kami sebagai 3 pilar bersama juga Pak Dewan Kota sangat-sangat apresiasi. Semoga Bapak Presiden selalu diberikan kesehatan, kelancaran, keselamatan, penuh berkah dan barokah. Ada bahan pokoknya semua bahan pokok, dari mulai beras, tadi ada beras, ada kopi, teh, gula, mentega, minyak, dan sebagainya. Jumlahnya kurang lebih didistribusikan 10.000, dilihat dari desil per kecamatan. Karena itu ada dari bagian kesehatan, juga bazar UMKM, terus juga ada panggung jamuan rakyat, terus juga ada pembagian sembako. Tujuannya tentunya ini sebuah bentuk perhatian dari pemerintah pusat kepada warga masyarakat. Artinya tidak hanya terpusat di pemerintah pusat, ternyata pemerintah pusat juga memberikan perhatiannya kepada warga masyarakat sampai tingkat bawah. Antusiasme warga terlihat saat mengikuti rangkaian kegiatan. Meski harus mengantri, warga mengaku senang mendapatkan bantuan sembako, layanan kesehatan, serta makanan gratis. Ya sangat membantu sih, ya dengan adanya paket sembako.
Terima kasih. Udah lama dari cek kesehatan gratis baru pakai sembako. Oh, selain sembako apa aja Ibu yang Ibu dapat? Cek kesehatan gratis, paket sembako, sama makanan ya. Ya sangat senang aja karena ada kegiatan seperti ini. Gak ada. Sangat membantu ya Bu? Iya, sangat. Rangkaian jamuan pesta rakyat ini diharapkan tidak hanya menjadi momentum memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI, namun juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud kebersamaan dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kemeriahan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia terasa di Jakarta melalui karnaval yang dimulai dari Monas hingga Bundaran HI. Tak hanya karnaval, masyarakat juga disuguhi pertunjukan 1.500 drone, immersive show, video mapping, dan pesta kembang api. Ya, halo pemirsa Simpo TV, baru saja kita tadi juga melihat bagaimana prosesi pengibaran dan juga penurunan dari bendera merah putih langsung di Istana Merdeka Jakarta. Dan untuk saat ini saya melaporkan langsung di kawasan Monumen Nasional ataupun Monas. Saat ini Karnaval Kemerdekaan tengah berlangsung yang tadi dibuka secara langsung oleh Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto. Dan untuk hari ini saya akan menceritakan bahwa malam ini antusiasme dari masyarakat ini sudah mulai terlihat, dan di depan di layar kaca Anda ini adalah mobil hias dari berbagai kementerian dan juga lembaga. Ini ada dari Gedung Pancasila yang mengartikan mobil hias ini seperti tugas dan juga tupoksi dari Kementerian Luar Negeri. Dan selain itu juga memang Karnaval Kemerdekaan ini akan berlangsung ataupun dimulai di kawasan Monumen Nasional, kemudian akan melintasi kawasan Sarinah, dan juga nantinya akan melintasi Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI hingga berakhir di Taman Atas Skatepark. Kalau dapat saya sampaikan kepada pemirsa Simpo TV, masyarakat sangat antusias sekali ketika mobil hias Karnaval Kemerdekaan ini dilihat dari BGN atau Badan Gizi Nasional, yaitu makan bergizi gratis yang merupakan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto untuk anak-anak sekolah begitu, di mana program ini untuk menjaga ataupun mengusung generasi emas 2045. Tak hanya nantinya penampilkan parade dari kendaraan hias yang dimulai dari kawasan Monumen Nasional, kemudian Sarinah, hingga nantinya akan melintasi kawasan Bundaran HI. Rangkaian perayaan untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini akan juga diisi berbagai pertunjukan visual dan juga hiburan. Untuk di kawasan Bundaran HI sendiri, masyarakat akan disuguhi pertunjukan sebanyak 1.500 drone, di mana nantinya 1.500 drone ini akan membentuk berbagai visual bertema kemerdekaan dan juga keberagaman Indonesia. Nah, pemirsa Simpo TV, ini adalah mobil hias Kementerian ESDM yang tadi kita juga bisa lihat ada Menteri ESDM, ada Bahlil Lahadalia, di mana tadi kalau kita lihat di sini situasinya, suasananya di sini banyak sekali masyarakat yang mensupport ataupun mendukung dari Bahlil Lahadalia, atau bisa dibilang juga fans dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Dan tadi juga dapat saya sampaikan bahwa 1.500 drone yang akan membentuk ataupun menampilkan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini tentunya akan membentuk berbagai visual bertema kemerdekaan dan juga keberagaman Indonesia, mulai dari cahaya Nusantara, kemudian juga ada perjuangan kemerdekaan, visual dari proklamasi kemerdekaan, kemudian juga ada simbol negara kita yaitu Garuda Pancasila, hingga nantinya drone 1.500 drone ini akan membentuk logo 81 Republik Indonesia ataupun HUT Republik Indonesia ke-81 yang memang untuk tahun ini mengusung Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan pemirsa Simpo TV, ini dapat saya sampaikan juga bahwa selain pertunjukan drone, pemerintah juga tentunya ini menyiapkan immersive show di sejumlah titik di kawasan Monumen Nasional dan juga Bundaran HI.
Salah satunya ini nantinya akan ada di depan Hotel Kempinski, di mana pertunjukan ini akan mengangkat perjalanan dari para pemimpin Indonesia melalui visualisasi profil presiden, kemudian juga ada kutipan-kutipan dari para tokoh Indonesia, dan juga nantinya ada harapan-harapan juga dari masyarakat untuk Indonesia yang juga sudah menginjakan kaki di angka 81 atau untuk Indonesia ke depannya. Dan sementara untuk di kawasan Monas, tempat saya melaporkan secara langsung, immersive show ini akan mengangkat keberagaman Indonesia dalam semangat persatuan tentunya. Dan tentunya ini kemeriahan juga begitu terasa di kawasan Monumen Nasional yang menjadi salah satu pusat ataupun tempat pesta rakyat yang sudah dimulai pada sejak pagi tadi dan akan berakhir pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 11 malam nanti. Dan masyarakat tentunya dapat mengikuti berbagai perlombaan dengan hadiah menarik, kemudian juga dapat menikmati makanan gratis yang datang ataupun yang disuguhi oleh pemerintah melalui UMKM, kemudian juga berkesempatan mendapatkan hadiah door prize begitu. Dan tentunya pemirsa dapat saya sampaikan juga pemerintah juga turut menyiapkan berupa video mapping 360 derajat di kawasan Monas dengan tentunya kalau kita lihat dengan permainan cahaya dan juga visual 3 dimensi yang begitu sangat memukau. Dan tentunya pemirsa Sinpo TV, rangkaian HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Monumen Nasional ini dan menuju nantinya akan di wilayah Sarina, kemudian juga Bundaran HI, ini akan ditutup dengan pesta kembang api di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ataupun Bundaran HI. Dan tentunya pemirsa, kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi momentum bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga persatuan dan juga kesatuan bangsa, serta menjaga ataupun menumbuhkan rasa semangat dan juga rasa kebanggaan sebagai bagian dari Indonesia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta, Jihan Nabila dan juga juru kamera Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, semangat perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia terasa hingga ke ketinggian 2.565 meter di atas permukaan laut. Ratusan pendaki dan warga membentangkan bendera merah putih raksasa di puncak Gunung Prau, Jawa Tengah. Bendera merah putih raksasa membentang di sepanjang punggung Gunung Prau pada Senin 17 Agustus 2026. Ratusan pendaki dan warga berkumpul di ketinggian untuk mengikuti perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia. Di tengah suasana pegunungan dan tenda-tenda para pendaki, peserta membentangkan bendera merah putih berukuran besar sebagai simbol semangat kemerdekaan. Antusiasme peserta juga terlihat dalam berbagai permainan khas perayaan kemerdekaan, salah satunya panjat pinang. Para peserta bergotong royong memanjat tiang yang dilumuri pelumas untuk memperebutkan hadiah yang digantung di bagian atas. Para peserta mengaku terkesan dengan antusiasme para pendaki dalam mengikuti perayaan di puncak gunung. Kegiatan tadi pagi, upacara di atas Gunung Prau itu menurut saya seru banget. Nggak nyangka pendaki banyak banget yang antusias. Dan itu bisa dibilang bendera raksasa ya untuk di kegiatan 17-an tahun ini. Oke, buat upacara di sini tuh sangat bagus banget. Terus kita tuh bisa mengenang hari kemerdekaan kita, bisa upacara bareng-bareng di gunung, itu sangat, menurut aku sangat seru banget. Karena ini tuh cuman hanya 1 tahun sekali, dan itu pun di acaranya di gunung. Momen hikmat terjadi saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Para peserta berdiri dan juga mengikuti lagu kebangsaan dengan hikmat di tengah pemandangan pegunungan. Perayaan HUT Kemerdekaan di Puncak Prau menjadi salah satu cara masyarakat memaknai kemerdekaan, sekaligus menyatukan semangat para pendaki dan warga dalam suasana perayaan. Gunung Prau sendiri memiliki ketinggian 2.565 meter di atas permukaan laut dan berada di kawasan dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah reruntuhan Gaza, seorang warga menyampaikan ucapan HUT ke-81 Republik Indonesia. Momen itu terekam dalam sebuah mural bergambar merah putih dan Palestina. Seorang warga Gaza menarik perhatian publik setelah membuat mural ucapan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Karya tersebut menampilkan bendera merah putih dan Palestina di tengah reruntuhan bangunan akibat konflik.
Dalam unggahan akun Instagram @salah_al_nada, pada Minggu 16 Agustus, warga tersebut menyebut mural itu sebagai hadiah untuk rakyat Indonesia. Lukisan itu juga memuat sosok anak laki-laki yang memegang bendera Indonesia dan Palestina, serta tulisan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sebagai simbol persahabatan dan solidaritas kedua negara. Momen tersebut mendapat respon positif dari warganet yang mengapresiasi ucapan dari warga Gaza. Di tengah kondisi kemanusiaan yang sulit, mural tersebut dinilai menjadi bentuk sederhana penghormatan dan terima kasih atas dukungan Indonesia terhadap Palestina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81, sejumlah atraksi kreatif dihadirkan untuk memeriahkan pesta rakyat pada Malam Merdeka di kawasan Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melepas karnaval kendaraan hias dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Sebanyak 33 kendaraan hias dari berbagai instansi akan ambil bagian dalam rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan. Parade kendaraan hasil kreasi dari kementerian lembaga akan melintasi rute mulai dari kawasan Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia. Tak hanya parade kendaraan hias, rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan bertajuk Pesta Rakyat ini juga diisi dengan sejumlah atraksi kreatif lainnya seperti imersif, video mapping, hingga drone show. Sebanyak 1.500 drone membentuk konfigurasi visual yang mengkombinasikan warna, tema, dan narasi dalam satu kesatuan cerita, sementara video mapping akan menghadirkan 3 fase perjalanan Indonesia dari masa ke masa. Rangkaian kegiatan Pesta Rakyat pada Malam Merdeka ini diampu oleh Kementerian Ekonomi Kreatif dan 2 kementerian lainnya. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha mengingatkan seluruh rangkaian digelar dengan memperlihatkan kondisi negara saat ini seperti bencana gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Menurut Teuku Rifki, sebanyak 3.000 pelaku kreatif dilibatkan dalam puncak perayaan Hari Kemerdekaan. Monas nanti. Lanjut. Untuk karnaval, kegiatan dimulai pukul 18.50 dengan rute Monas hingga Bundaran HI. Pelepasannya akan langsung disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari tribun utama di Monas. Kemudian karnaval melibatkan 32 kendaraan hias hasil kreasi Kementerian Lembaga yang seperti tadi disampaikan dengan berbagai dekorasi, kebudayaan, kreativitas ya di situ, dan juga menampilkan berbagai program pemerintah. Tak kurang dari 3.000 pelaku kreatif dari berbagai subsektor yang terlibat dalam menyukseskan karnaval pada hari ini. Rangkaian kegiatan puncak perayaan Hari Kemerdekaan di kawasan Monas dan Bundaran HI ditargetkan akan dihadiri hingga 600.000 orang. Kementerian Ekonomi Kreatif telah bekerjasama dengan aparat TNI Polri dan Pemprov DKI Jakarta untuk mengamankan jalannya kegiatan. Dari Jakarta, Tio Balau, Simpo TV melaporkan. Masih dalam suasana kemerdekaan, semangat kebersamaan dan gotong royong terus terasa di Kenyam, Papua Tengah. Satgas Yonif 300 Braja Wijaya bersama masyarakat menggelar upacara bendera dan berbagai lomba rakyat untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Satgas Yonif 300 Braja Wijaya bersama masyarakat mengisi momentum kemerdekaan dengan berbagai kegiatan mulai dari upacara bendera hingga perlombaan rakyat. Upacara bendera berlangsung hikmat diikuti prajurit dan masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus menumbuhkan semangat cinta tanah air. Usai upacara, suasana berubah menjadi lebih meriah saat prajurit dan warga bersama-sama mengikuti beragam lomba rakyat. Kegiatan ini tak hanya menjadi hiburan tetapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi, membangun komunikasi dan memperkuat semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat. Antusiasme warga terlihat dari semangat mengikuti setiap perlombaan menciptakan suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Melalui kegiatan tersebut, Satgas Yonif 300 Braja Wijaya akan terus hadir di tengah masyarakat, sekaligus menjadikan momentum kemerdekaan sebagai sarana memperkuat persatuan dan kebersamaan. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, semangat kemerdekaan dan gotong royong mewarnai perayaan HUT ke-81 Indonesia di Kampung Mumugu, Kenyam, Papua Tengah. Satgas Yonif 300 Braja Wijaya bersama warga
menggelar lomba hias kampung dengan menghadirkan suasana meriah dan penuh kebersamaan. Berbagai ornamen bernuansa merah putih mulai dari bendera, umbul-umbul hingga dekorasi kampung menghiasi lingkungan kampung Mumugu, Kenyam, Papua Tengah. Warga bersama personil Satgas Yonif 300 Brajawijaya bahu-membahu memperindah lingkungan kampung dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan lomba hias kampung tidak hanya menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat gotong royong dan kebersamaan antara prajurit dan masyarakat. Antusiasme warga terlihat saat mereka bekerja sama menata dan menghiasi berbagai sudut kampung sehingga lingkungan menjadi lebih semarak, bersih dan nyaman. Salah seorang warga mengaku senang dapat turut memeriahkan Hari Kemerdekaan sekaligus bekerja sama personil TNI untuk memperindah kampung. Dalam keterangan tertulis, dan Satgas Yonif 300 Brajawijaya Letkol Infanteri Joko Nugroho menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Satgas membangun komunikasi dan mempererat kedekatan dengan masyarakat di wilayah penugasan. Menurutnya, momentum HUT kemerdekaan Indonesia dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air sekaligus memperkuat persaudaraan dan semangat gotong royong. Syada Bila, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, pelaku UMKM bersyukur mendapatkan kesempatan berjualan dalam puncak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Mereka berharap momen tersebut dapat meningkatkan omset dan mengembangkan usaha. Alhamdulillah, ya, sekarang makin banyak gitu omset. Keterlibatan pelaku UMKM dalam puncak peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI menjadi peluang untuk meningkatkan omset. Sejumlah pedagang mengaku bersyukur kembali mendapat kesempatan berjualan dalam acara yang dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto tersebut. Nahrudin, pedagang sotomi Bogor 2 Judul, mengatakan tahun ini ia menyiapkan 1.100 porsi, lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 500 porsi. Ia berharap kesempatan tersebut dapat membantu usahanya semakin berkembang. Alhamdulillah, ya, dapat di sini gitu. Udah 2 tahun sekarang. Oh, udah 2 tahun. Alhamdulillah. Oke. Sekarang makin banyak gitu omsetnya. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya lebih maju lah gitu Bu ya. Hal serupa disampaikan Emrian, pedagang es doger, dan Sidik, pedagang kue cubit. Keduanya turut menyiapkan lebih dari 1.000 porsi dan berharap memperoleh peningkatan omset. Mereka juga mengapresiasi kesempatan yang diberikan kepada UMKM untuk terlibat dalam perayaan HUT ke-81 RI. Senang sekali dengan adanya ini. Ya udah 2 kali udah masuk ke sini, tahun kemarin sama yang tahun sekarang. Senang sekali kayaknya, udah kepanggil lagi selalu ke sini. Ya banyak terima kasih ya, ada semangat juga. Ya kue cigitnya sama itu 1.000 lebih lah. Keterlibatan UMKM dalam perayaan tersebut diharapkan terus berlanjut pada kegiatan pemerintah lainnya, sehingga semakin membuka peluang bagi pelaku usaha kecil untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usahanya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi berikutnya, pemirsa, Selina Olivia mengaku bangga dan terharu dipercaya membawa baki merah putih dalam upacara HUT ke-81 Republik Indonesia. Momen tersebut berlangsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Momen bersejarah dirasakan Selina Olivia Apriani Theo saat dipercaya membawa baki bendera merah putih dalam upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Senin 17 Agustus 2026. Pelajar SMK Negeri 5 Pontianak itu mewakili Kalimantan Barat dan menjalankan tugas di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selina mengaku bangga, terharu, dan bersyukur atas kepercayaan tersebut. Tugas itu menjadi buah dari perjuangannya sejak Januari melalui berbagai tahapan seleksi hingga lolos tingkat pusat dan terpilih sebagai pembawa baki. Pastinya bangga, terharu juga Kak, dan sangat bersyukur karena bisa dipercaya untuk membawa baki pada pagi hari ini. Saya terpilih menjadi 3 besar putri untuk melanjutkan verifikasi di tingkat pusat. Dan puji Tuhannya, saya lolos di tingkat pusat dan sekarang saya sebagai pembawa baki di pengibaran hari ini. Semoga bangsa Indonesia semakin maju dan generasi muda tetap menunjukkan bakat-bakatnya, cinta budaya dan cinta tanah air karena generasi muda adalah tonggak keberhasilan bangsa. Ia berharap pengalamannya dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus mengembangkan potensi, mencintai budaya, serta tanah air.
Selina juga mendoakan Presiden Prabowo agar selalu sehat, panjang umur, dan dikelilingi orang-orang yang tulus. Untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto, semoga Bapak sehat selalu, panjang umur, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Menyapa Indonesia Pagi kali ini. Mewakili kru bertugas saya, Dea Mulia, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.